Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka dalam pelajaran akidah akhlak kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak yang hadir atau anak-anak yang sedang ikut belajar juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tetap dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin pada bab 1 tentang rukun iman kepada hari akhir. Di dalam bab 1 itu ada beberapa yang belum Pak Ali sampaikan. Video tentang hari-hari yang berhubungan terjadinya hari kiamat. Dalam kehidupan akhirat ada beberapa rentetan-rentetan atau beberapa peristiwa-peristiwa yang akan dilalui oleh para manusia yang hidup di dunia ini ketika sudah terjadi hari kiamat. Peristiwa-peristiwa apa yang akan dilalui? Pertanyaannya, apakah ada manusia yang tidak melalui peristiwa itu? Pasti tidak ada. Semua akan melalui jalan yang sama. Semua akan melewati jalan yang sama. Ya, bagaimana cara melewatinya tergantung amal kebaikan yang dibawa masing-masing setiap manusia. Yang pertama apa? Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as itu apa? Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia dari dalam kuburnya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia dari dalam kuburnya. Nanti ketika sudah terjadi kiamat, setelah kiamat itu semua makhluk yang ada di jagat raya ini akan mengalami namanya kematian. Siapapun itu, baik orang yang sakti, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli dosa, orang yang ahli kebaikan, ahli ibadah, biarpun orang yang tidak sama sekali punya apapun, dia juga akan mengalami namanya kematian. Ya. Setelah itu akan dibangkitkan semuanya. Apakah bangkitnya dalam keadaan baik? Belum tentu. Kebaikan bangkitnya manusia itu tergantung amal perbuatannya beliau masing-masing ketika di alam dunia. Ya, ketika di alam dunia. Ya, seperti kemarin yang sudah anak-anak pelajari bahwa ada seseorang yang dibangkitkan kepalanya menjadi kepala kera. Ada yang dibangkitkan ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang dibangkitkan kepalanya tetap kepala manusia, kakinya dia di bawah, tangannya seperti ketika dia hidup normal apa adanya. Itulah nama-namanya manusia yang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka amalnya jelek, perbuatannya selalu jelek, ya, kemudian baik dan jeleknya banyak jeleknya, insya Allah akan dibangkitkan dalam keadaan yang jelek. Karena apa? Manusia itu bisa dilihat dari kematiannya. Makanya ketika orang meninggal itu dia akan melafalkan namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita berdoa semoga
kematian kita nanti menjadi yang husnul khotimah, kematian yang baik. Yang kedua, yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia. Hari dikumpulkannya seluruh manusia di yaumul mahsyar nanti. Di situ kita dikumpulkan dalam suatu tempat, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua perbuatan yang telah dilakukan di alam dunia di yaumul mahsyar. Apakah di yaumul mahsyar nanti itu kita akan seperti ini, akan berkumpul? Bisa berkumpul, bisa tidak. Tergantung kita ketika di dunia, bagaimana perbuatan kita. Kita dikumpulkan dengan siapa? Guru bisa berkumpul dengan murid, orang tua bisa berkumpul dengan anak. Ya, itu bisa dilakukan perkumpulan itu ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketika sampai orang-orang tersebut di dunia sampai akhirat ada hubungan lahiriah, ada hubungan batiniah dan amal kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Itu insya Allah akan dikumpulkan ya. Makanya para santri ya itu selalu berkomunikasi dengan ustadz-ustadznya, selalu berkomunikasi dengan gurunya, biarpun dia sudah lulus dari pondok pesantren. Itu dalam rangka menjalin hubungan baik ketika besok di yaumil mahsyar nanti kita bisa dikumpulkan bersama-sama para ustadz, para ulama, para aulia, kita dikumpulkan dalam golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Yang kemudian yaumul hisab. Yaumul hisab itu apa? Hari perhitungan amal baik dan amal buruk manusia selama manusia hidup di dunia. Nanti itu akan dihitung mulai sekecil-kecil pun akan dihitung amal perbuatan. Amal baik juga dihitung, amal jelek juga dihitung. Ya. Di dalam catatan amal yang telah ditulis oleh malaikat raqib dan atid selama hidup di dunia. Nanti yang akan ditanya apa? Semua anggota tubuh kita akan ditanya dan dia yang menjawab. Mulut manusia akan diam, tidak bisa berbicara. Disitulah nanti akan adanya yang namanya kejujuran yang hakiki, kejujuran yang mutlak. Ya. Kenapa kejujuran yang mutlak? Karena manusia sifat nafsunya sudah tidak ada. Di situ yang ada hanyalah apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia lakukan. Kemudian yaumul mizan. Yaumul mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk manusia. Ya, di situ akan ditimbang amal baiknya, akan ditimbang amal buruknya, bagaimana seseorang itu baik dan buruknya. Ada suatu kisah di dalam yaumul mizan itu ya, bahwasanya ada seseorang yang dia perbuatannya jelek selama hidupnya jelek, tetapi dia pernah berkumpul dengan para ulama di dalam suatu majelis, dia makan bersama di situ. Akhirnya apa? Dengan perkumpulannya yang ikhlas tadi, ya, yang sekarang namanya santri, dijadikan perkumpulan yang ikhlas tadi. Disitulah keikhlasannya, di situ amalnya lebih berat daripada seluruh amal buruknya. Akhirnya dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi penghuni neraka. Ada juga nanti ketika di situ ditimbang, bapaknya timbangnya jelek masuk neraka, ibunya masuk neraka, tapi anaknya masuk surga. Anak seperti itulah yang akan menolong kedua orang tuanya ketika orang tuanya masuk
neraka. Namanya anak yang soleh. Kalau perempuan yang solihah. Nanti juga ada anaknya masuk neraka, orang tuanya masuk surga. Itu akan dibalik, orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh anaknya. Anaknya minta bahwa orang tuanya nanti harus masuk neraka. Karena apa? Karena selama hidupnya anaknya tidak pernah diberikan pengetahuan agama. Anaknya tidak pernah diajarkan mengaji. Biarpun orang tuanya tidak bisa ngaji, tapi anaknya dipondokkan pesantren, tapi anaknya diberikan pendidikan agama. Itulah yang akan menyelamatkan kedua orang tua. Ya, kamu sebagai anak harus menjadi anak yang soleh, anak yang solihah. Caranya bagaimana? Caranya kita belajar, berusaha, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digolongkan termasuk anak yang soleh, anak yang solihah. Apakah sekarang orang berpeci sudah pasti baik? Belum tentu. Orang pakai sarung sudah pasti baik? Belum tentu, karena zamannya sekarang ini adalah zaman yang bolak-balik, ya. Kita harus hati-hati, kita pakai peci, kita pakai baju. Ya, seperti Pak Ali sekarang ini pakai baju putih ketika mengajar anak-anak. Apakah Pak Ali termasuk orang yang baik? Belum tentu. Tapi kita berdoa semoga di akhir kehidupan nanti kita termasuk digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik dalam akhir kehidupannya, yaitu husnul khotimah, dan dipertemukan dengan orang tua, dengan para guru-guru kita, dan dipertemukan dengan para murid-murid dan keluarga, dan bisa dipertemukan dengan para aulia, dan lebih-lebih kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaumil jaza. Yaumil jaza yaitu amal pembalasan setiap amal manusia. Lah itu nanti akan dibalas, ya. Baik dibalas baik, jelek dibalas jelek. Kalau baik pasti masuk surga, kalau jelek pasti masuk neraka. Apakah nerakanya sama? Beda. Apakah surganya sama? Beda. Surga bagi al-ustadz juga beda, surga bagi aulia juga beda, surga baginya ulama juga beda, surga bagi al-anbiya juga berbeda. Tidak akan sama. Surga ahli tahajud dengan surga dengan ahli yang tidak tahajud juga berbeda. Surganya ahli dzikir dan surganya yang tidak juga berbeda. Nerakanya orang yang masuk neraka biasa dengan orang yang ahli masuk neraka juga beda. Nerakanya orang yang ahli zina, orang yang ahli bermuka dua, ya. Kemudian orang yang ahli memfitnah, ya juga berbeda nerakanya, ya. Tetapi semoga kita semua masuk di dalam kehidupan menjadi yang baik sampai akhir kehidupan kita, dan kita berdoa masuk surganya Allah Subhanallah wa ta'ala atas rahmatnya Allah, tidak atas amal kita. Amal kita tidak ada apa-apanya, ya, dibanding dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat, ya. Karena Pak Ali tidak bisa memberikan manfaat, karena yang memberikan manfaat hanya Allah. Pak Ali hanya bisa menyampaikan ilmunya saja, yang Pak Ali bisa. Tetapi yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tetap sinyalnya tetap nyambung, biarpun kita belajarnya jarak jauh, ya. Semoga perilaku kita dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelek menjadi baik, yang baik tambah baik, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.